Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, mari kita berdoa untuk pemberitaan firman pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami percaya bahwa ini waktu yang tidak kebetulan, yang Tuhan mau pakai waktu ini untuk menyatakan isi hati-Mu buat kami. Tapi kami ini terbatas dalam segala sesuatu. Kami minta kepadamu Tuhan, supaya sungguh-sungguh kami dimampukan hari ini. Oleh karena Roh Kudus-Mu berkuasa di dalam hati dan pikiran kami, di dalam ruangan ini, supaya kami semua dimampukan bukan saja membaca dengan baik, tapi juga merenungkan dengan baik. Dan selanjutnya oleh kuat kuasa Roh Kudus-Mu kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Berkati setiap hati yang sungguh-sungguh disiapkan untuk pemberitaan ini. Tapi berkati juga bibir mulut hamba-Mu yang berdosa ini, biar menjadi saluran berkat bagi setiap orang yang memberi dirinya untuk pemberitaan ini. Tapi ada banyak godaan Tuhan, baik di dalam kami, baik di sekitar kami. Kami minta, jauhkanlah segala sesuatu penggoda pencobaan itu, supaya dalam damai sejahtera-Mu kami belajar firman Tuhan. Kami rindu pada firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah dalam nama Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam ucapan syukur hari ulang tahun Gemit Agape yang ke-44 hari ini, saya ingin mengajak kita kembali merenungkan satu bagian firman Tuhan. Hanya ada satu ayat yang saya pilih untuk kita dari kitab Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26. Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26. Firman Tuhan berkata, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang tidak saja mendengar firman, tapi merenungkan dan melakukan dalam hidup setiap hari. Haleluya. Shalom. Sekali lagi, shalom. Sebenarnya khotbah ini ingin dimulai dari sebuah pertanyaan anak sekolah minggu. Pak Pendeta, kalau manusia mati jelas dia pergi ke surga atau ke neraka. Tapi kalau ayam mati gimana Pak? Sebenarnya itu pertanyaan sekolah minggu. Manusia jelas ke surga atau ke neraka. Tapi kalau ayam mati kemana? Itu hari saya tanya di KW dan Acile yang bilang ke Perut. Mau kemana lagi? Ya, itu jawaban betul. Manusia mati ke surga atau neraka, tapi ayam mati ke Perut. Sekaligus juga memang kita menghindar untuk memberi jawab, karena kita juga bingung ayam kemana. Dan kita memang berbeda dengan ayam, sehingga setelah mati ada tempat yang berbeda di situ. Selanjutnya saya ingin katakan bahwa tidak ada satu orang pun di antara kita yang mau disebut binatang. Tidak ada. Tidak ada satu orang pun yang di antara kita mau disebut tumbuhan. Walaupun kadang-kadang hal itu ada. Walaupun seringkali kita gambarkan nona-nona dengan sebutan bunga. Bunga desa, bunga apalah begitu. Tapi sesungguhnya kita tidak mau jadi sama dengan itu. Kenapa? Karena memang manusia berbeda dengan ciptaan yang lain. Sejak awal manusia sungguh-sungguh berbeda. Apa yang membedakan kita? Kalau kita baca cerita tentang penciptaan, ketika Tuhan menciptakan dari hari pertama sampai hari kelima, menciptakan dunia dan segala isinya sebelum menciptakan manusia, Tuhan cukup berfirman. Berfirmanlah Tuhan, jadi. Berfirmanlah Tuhan, jadi. Dan kemudian dia bilang, ia melihat semua itu baik. Tapi ketika sampai menciptakan manusia, dia tidak cukup berfirman. Bahwa sampai pada pembacaan ini, Kejadian pasal 1 ayat 26,
Seolah-olah ada rapat yang sangat panjang. Seolah-olah ada sebuah pertemuan. Seolah-olah ada sebuah analisa yang sangat panjang. Kenapa manusia harus diciptakan? Karena dia tidak sama dengan babi, dia tidak sama dengan sapi, dia tidak sama dengan burung, dia tidak sama dengan bunga pepaya dan seterusnya. Dia beda. Rapat itu begitu panjang dan akhirnya diambil sebuah keputusan. Baiklah sekarang kita menciptakan. Panjang itu. Baiklah. Siapa yang rapat Pak Pendeta? Tuhan. Tuhan yang mana? Kalau kita baca Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 3, dia bilang begini. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, roh Allah firman. Seolah-olah ada pertemuan itu. Dan kemudian sampai kepada keputusan, baiklah sekarang. Kita menciptakan manusia yang berbeda dengan binatang, berbeda dengan tumbuhan, dan berbeda dengan segala ciptaan. Apa yang membedakan? Yang membedakan itu sederhana, yaitu tumbuhan dan hewan hanya diberikan satu kehidupan saja. Hanya satu kehidupan. Tapi kepada manusia diberikan 3 kehidupan. 3 sekaligus. Bukan 1. 3. Hanya satu saja yang sama dengan hewan dan tumbuhan. 1. Manusia diberikan tubuh yang hidup. Tubuh yang hidup. Anda bisa merasa telinga Anda merah ketika orang maki. Itu karena kita pun tubuh hidup. Anda bisa merasa mata yang berbinar-binar seolah-olah mau keluar ketika Anda sungguh-sungguh marah. Karena kita punya tubuh yang hidup. Anda bisa merasa bahwa organ seksual Anda begitu kecil tapi bisa mempengaruhi ini tubuh yang sangat besar. Karena kita punya tubuh yang hidup. Anda bisa merasa bahwa itu hari saudara-saudara punya berat 48 dan sekarang 84. Karena kita punya tubuh yang hidup. Maka turun justru saya. Karena kita punya tubuh yang hidup. Anda bisa merasa bahwa Anda gunting kuku hari ini dan besok dia tumbuh kembali. Karena kita punya tubuh yang hidup. Tapi itu bersama dengan sapi. Baru sama dengan binatang. Baru sama dengan tumbuhan. Kita punya tubuh yang hidup. Tapi yang kedua, kepada manusia diberikan jiwa yang hidup. Jiwa yang hidup. Jiwa itu apa? Diberikan intelektual. Itu tidak ada pada hewan. Itu tidak ada pada tumbuhan. Diberikan juga rasa. Dan kemudian pertemuan antara intelektual dan rasa itu membentuk karakter manusia. Karakter. Hati-hati dengan pertemuan antara intelektual dan rasa. Pertemuan itu kalau pertemuan yang tidak beres, dibentuklah sebuah karakter yang tidak beres. Maka pertemuan itu harus sebuah pertemuan yang baik, yang indah, supaya dia menghasilkan sebuah karakter yang bagus. Yang ketiga, manusia diberikan roh yang hidup. Tubuh yang hidup, jiwa yang hidup, tapi juga diberikan roh yang hidup. Supaya apa? Roh yang hidup itu mempertemukan antara manusia dengan Tuhannya. Mempertemukan antara pencipta dengan apa yang diciptakan. Dan kemudian ini yang menjadi bagian terpenting. Kenapa manusia itu menjadi ciptaan yang sangat berbeda dengan ciptaan yang lain. Malaikat itu hanya punya satu roh, satu tubuh yang hidup. Dia hanya punya roh itu. Hewan hanya punya satu. Tapi manusia punya 3. Lalu pertanyaannya, apa sebenarnya maksud Tuhan ini? Sebenarnya Tuhan punya cita-cita yang besar bagi manusia. Pembacaan ini menunjukkan cita-cita terbesar dari Tuhan menciptakan manusia adalah dia berkuasa atas seluruh ciptaannya.
Itu visi Tuhan. Itu mimpi Tuhan. Itu cita-cita Tuhan. Ini ciptaan ini harus menguasai segala ciptaan. Itu mimpi Tuhan. Visi yang kuat. Visi yang kuat inilah yang harus ditanamkan di dalam gereja Tuhan. Dan kalau kita bawa sampai pada hari ini, apa visi kita ke depan? Kalau Tuhan memberikan visi bagi kita untuk menguasai segala ciptaan, lalu apa visi kita di tahun ini ke depan? Apa visi persekutuan ini? Kenapa visi begitu kuat? Karena visi harus mengganggu segala sesuatu untuk membawa kita sampai kepada hal itu. Saudara tahu bahwa bangsa Israel itu ketika keluar dari tanah Mesir hanya diberikan sebuah visi. Dan visi itu mengerikan. Dia punya sederhananya. Begitu, mengerikan dia punya sederhana. Tidak bagus itu kalimat. Tapi begitu sederhananya visi itu. Cukup bilang begini. Negeri yang penuh susu dan madu. Negeri yang punya susu dan madu. Setiap hari bangun pagi susu dan madu. Bangun pagi susu dan madu. Susu dan madu. Susu dan madu. Dan itu begitu kuat. Sehingga semua orang gemetar ketika mendengar visi itu. Dan mereka rindu sekali untuk mengecap visi itu. Apa itu susu dan madu? Mereka berjalan 40 tahun dan berjumpa dengan banyak sekali persoalan. Tapi karena visi yang kuat itu, mereka tidak mau kembali. Kenapa? Susu dan madu. Susu dan madu. Dan visi itu menjadi visi bagi semua orang. Kadang-kadang kita bicara visi. Visi itu hanya pimpinan para elit. Milik para elit. Visi itu hanya milik para pimpinan. Harusnya visi menjadi bagian sampai pada tukang-tukang sapu sekalipun. Supaya kita tahu apa mimpi kita dalam 20 tahun ke depan. Supaya kita tahu mau dibawa kemana gereja Tuhan. Supaya kita mau bawa kemana bangsa ini. Harus punya visi yang kuat. Ternyata bangsa Israel sampai ke Kanaan juga tidak langsung dapat lihat susu dan madu. Mereka hanya menemukan sebuah daerah gersang. Tapi karena visi yang kuat supaya dia benar menjadi susu dan madu. Mereka bekerja demi kepentingan visi itu. Kita kembali pada pemberitaan ini saudara-saudara. Bahwa Tuhan sangat rindu supaya saudara-saudara kemudian menguasai segala ciptaan. Dan pertanyaannya sekarang, apakah visi Tuhan itu terjawab dalam perjalanan hidup ini? Sebab kemudian Tuhan memperlengkapi lagi. Kepada manusia itu diberikan gambar dan rupa Allah. Tidak kepada hewan, tidak kepada tumbuhan. Tapi kepada manusia diberikan gambar dan rupa Allah. Apa maksudnya? Gambar itu adalah hakikat Allah yang kekal dan mulia ditaruh kepada manusia. Itulah gambar. Ada hakikat yang kekal di dalam hidup kita ketika pertama kali kita diciptakan. Tidak pakai mati itu, kekal itu. Begitu. Lalu rupa. Rupa Allah maksudnya adalah Allah menanamkan sebuah kemampuan untuk bertumbuh dan memiliki karakter ilahi. Kemampuan, sebuah proses untuk terus bertumbuh, menemukan rupa Allah dan berjalan sampai kepada visi, kepada tujuan yang Tuhan mau. Ini yang membedakan antara manusia dengan oto. Kalau oto itu diciptakan dari sempurna, dari baik berjalan menuju rusak, maka dia harga dari paling tinggi pelan-pelan sampai rendah. Tapi manusia dari rusak-rusak itu berjalan menuju baik. Tapi ada manusia yang dari baik menuju rusak. Ada yang dari rusak menuju baik. Ada yang dari rusak menuju baik sedikit, turun kembali pi rusak, baru naik sedikit pi baik. Dan itulah manusia pun gunung-gunung. Begitu. Ya. Lalu karakter ilahi seperti apa yang Tuhan mau taruh sekarang? Saya pernah mengatakan dari mimbar ini bahwa seorang sahabat menuliskan kepada saya hal ini berkaitan dengan visi Tuhan menciptakan manusia, yaitu kalau orang bisa membalas yang baik dengan yang baik,
itu manusiawi sekali. Kalau hanya bisa balas baik dengan yang baik, ya manusiawi saja. Itu orang tidak pergi gereja juga bisa tahu itu. Kalau orang buat baik di kita, kok kita balas yang baik, ya itu apa? Itu manusiawi. Manusiawi. Kedua, Allah kalau kita hanya bisa membalas yang tidak baik dengan yang baik, membalas yang tidak baik dengan yang baik, yaitu ada karakter ilahi di situ. Balas yang jahat dengan yang baik, ada karakter ilahi. Tapi kalau membalas yang jahat dengan yang jahat, setan punya karakter. Tapi Allah tidak pernah punya visi bagi kita menjadi anak-anak setan. Tidak pernah ada. Tapi kenapa kita masih memiliki karakter itu? Kenapa kita jalan sampai di situ? Jawabannya sederhana. Karena dosa. Allah menciptakan manusia yang sudah sangat baik ini, kemudian dirusak segala sesuatu hanya karena dosa. Dosa. Dosa itu apa? Dosa itu adalah ketika mereka melanggar batas di mana Tuhan bilang kamu cukup sampai di situ. Upaya dia untuk melanggar batas itulah kemudian disebut dosa. Dia angkat itu buah. Dosa itu tidak ada pada buah itu. Dosa itu ada pada keinginan dia untuk melanggar batas itu. Keinginan kita yang bermasalah sekarang. Maka renungkanlah seluruh keinginan kita hari-hari ini. Apakah keinginan kita akan membawa kita sampai kepada visi Tuhan atau tidak? Maka ketika buah itu masuk ke dalam hidupnya, maka tidak ada satu inci pun dalam tubuhnya yang tidak terkontaminasi dosa. Semua menjadi berdosa. 3 tubuh yang Tuhan berikan ini 3-3 berdosa. Tubuh yang hidup berdosa, jiwa yang hidup itu berdosa, rohnya berdosa sekaligus. 3 sekaligus. Lalu bagaimana contohnya? Tubuh yang dirusak oleh dosa. Pada saat tubuhnya dirusak oleh dosa, pada saat itu juga orang mulai ada pembedaan di antara manusia. Contoh, Adam langsung bilang, itu perempuan. Sebelum mereka jatuh dalam dosa tidak ada hal itu. Yang tukang tuduh orang itu tidak ada. Sebelum jatuh dalam dosa. Tapi setelah jatuh dalam dosa, itu perempuan. Itu tuh. Yang engkau tempatkan itu tuh. Dialah. Dulu tidak ada. Di situ mulai ada ketimpangan antara manusia. Itu perempuan. Perempuan itu kan kelas di bawah sedikit. Laki-laki di atas. Dosa. Bahkan orang-orang tua saja membedakan anak-anaknya. Bapak, anak berapa Bapak? Ada 4 Bapak. Terus dong kerja di mana? Aduh Tuhan sayang kok. 3 sudah jadi manusia Pak. Yang 1 belum. Betul 3 sudah di manusia, toh yang 1 pohon mungkin. Tapi kita yang duduk di sini semua manusia Ya. Mulai ada itu. Mulai ada. Maka kalau masih ada yang tukang tuduh orang di sini, tuduh. Tahu tuduh? Maka sesungguhnya dia masih terkontaminasi dosa. Tubuh kita ini kemudian beberapa orang memberhalakan bagian-bagian tubuh. Kenapa? Karena kita telah terkontaminasi dosa. Apa? Contohnya gampang. Dong bilang betapu hidung ini lebih bagus dia punya.
Itu tuh orang mulai berhalakan hidung Dan kemudian kita mengatakan dia sementara terkontaminasi dosa. Dulu waktu belum jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa telanjang saja, mereka tidak bawa omong. Tidak bilang siapapun lebih bagus apa. Sekarang butung keluar dari salon, keluar datang tuh hanya begini. Mau bikin takut siapa? Mulai kita berhalakan bagian-bagian tubuh kita. Kenapa? Karena kita terkontaminasi dosa. Aduh, itu satu badan pun bagus. Saya tidak tahu ukuran bagus itu apa. Yang itu satu badan pun tidak bagus. Dan seterusnya. Itu tubuh yang terkontaminasi dosa dengan pikiran itu. Kedua, jiwa. Jiwa yang rusak oleh dosa adalah jiwa intelektual dan perasaan yang bertemu dan menghasilkan keburukan-keburukan. Menghasilkan kita punya karakter yang buruk. Jiwa kita kacau. Ya itu. Sekali lagi. Jiwa yang terkontaminasi dosa adalah jiwa yang kacau. Karena pertemuan antara intelektualnya dan rasanya yang sudah tidak lagi menjadi berkat bagi orang lain. Kalau saya bertanya, kita sekarang jiwa kacau atau tidak? Pasti orang tidak mau bahwa kita bilang kacau. Tidak mau. Kita membayangkan jiwa yang kacau itu adalah orang-orang gila. Koran beberapa hari kemarin kasih keluar data bahwa orang gila di Kupang ini ada 104 orang. Kan kita tidak termasuk yang 104 toh? Itu dorang di sana. Tapi benarkah memang kita tidak sementara sakit jiwa? Kita bisa uji. Nonton sinetron saja. Yang kita sudah tahu dia pun hasil akhir apa. Bahkan kita tidak ada hubungan dengan para pemain. Yang gelisah kita. Kesian. Itu orang dong dapat uang main sinetron yang sakit kita. Kenapa? Kita punya akal dan rasa yang tidak berjumpa dengan baik. Nonton infotainment, tiba-tiba muncul Jupe. Langsung dong bilang, ih ini perempuan. Jupe tidak kenal kita lah. Tapi kenapa dia masuk kita pun jiwa sakit? Tiba-tiba Jupe habis muncul Dewi Persik. Langsung kita yang marah-marah. Itu perempuan pakai pakaian paling langsung suka. Lu siapa? Tapi di sini tidak ada yang begitu, Bayangkan, ada pertemuan antara akal kita dan rasa kita yang membentuk karakter kita yang parah. Dan ini bukti bahwa kita sementara terkontaminasi dosa. Sebentar malam bapak-bapak akan bilang, lu dengar khotbah tadi malam kok tidak? Pada saat kita nonton bersama. Menjadi penting. Ketiga, roh yang terkontaminasi dosa. Maka roh itu telah memisahkan kehidupan manusia sebagai anak-anak Allah dan kehidupan manusia sebagai orang berdosa. Ketika belum jatuh dalam dosa, dia punya hubungan yang akrab dengan Tuhan Allah. Akrab sekali. Akrab. Tapi ketika jatuh dalam dosa, dia bukan lagi. Dia bukan lagi. Dan harus ada konsekuensi yang dia terima di situ. Saudara tahu ketika Tuhan datang tanya, Adam, lu di mana?
Saya di sini Tuhan, tapi saya telanjang nih Tuhan. Kenapa lu telanjang? Aduh, saya sumakan itu buat Tuhan. Aduh, ini anak ini. Tuhan kasih dia pakaian. Pakai baik-baik. Tapi ketika pakai baik-baik, Tuhan bilang, tolong kau keluar. Keluar, sampai luar tetap dapat makan minum, tetap dapat pakaian, tetap dapat fasilitas. Tapi Tuhan bilang, engkau keluar. Maksudnya apa? Pada saat orang jatuh di dalam dosa, maka dia harus keluar dari inti kehidupan yang sesungguhnya. Keluar. Dia tidak lagi ada dalam inti kehidupan. Bahwa memang di luar sana itu tetap ada hidup, tetap ada berkat, tetap ada sejahtera di situ, tapi tidak sementara ada di dalam inti kehidupan. Maka ketika peristiwa penebusan Yesus berkata kepada penjahat itu, hari ini juga aku bersama-sama dengan engkau di dalam Firdaus. Engkau dibawa kembali untuk masuk ke dalam inti kehidupan. Hari ini juga. Pertanyaannya sekarang bagi kita. Kita sementara di dalam inti kehidupan atau justru kita di luar inti kehidupan? Sekedar kaya, sekedar kita sehat, jangan sampai di luar inti juga. Pemain cadangan sah. Tapi biasa pemain cadangan itu lebih pintar Messi juga salah nah. Begitu. Kita hanya penonton dari inti kehidupan. Sebenarnya rencana Tuhan yang besar itu mau membawa kita terus ada di dalam inti kehidupan itu dan menguasai segala ciptaan. Tapi kasih Tuhan begitu luar biasa. Dia mau mati bagi saya dan saudara. Dan ini kemudian muncullah gereja Tuhan di sini. Dia mati bagi saya dan saudara, membawa saya dan saudara kembali kepada inti kehidupan itu. Kita ada sekarang di dalam inti kehidupan. Dan kalau kita ada di dalam inti kehidupan, itu berarti otoritas Allah, gambar Allah, rupa Allah kembali melekat kepada kita. Tadi kan sudah jatuh karena dosa kan. Sekarang otoritas itu, gambar itu, rupa itu kembali melekat kepada kita. Kita menguasai segala ciptaan. Dan dalam otoritas itu kita memerintahkan segala sesuatu. Maka orang yang telah merasa bahwa gambar dan rupa Allah telah kembali pada dirinya, otoritas itu telah kembali kepada dirinya. Ketika ada orang kerasukan setan, dia cukup berkata dalam bahasa yang tidak perlu berteriak. Dia cukup katakan, keluar. Setan, keluar baik-baik, tidak usah ribut-ribut, keluar. Tapi kadang-kadang kita bilang, saya tidak tahu dia yang takut setan, kok setan yang takut dia. Ya, kadang-kadang terlalu berteriak itu juga kita yang takut. Bukan karena setan yang takut kita. Harusnya pada saat kita sadar bahwa otoritas Tuhan itu sudah kembali pada kita, kita berkuasa. Berkuasa untuk memerintahkan. Perintahkan. Saya perintahkan dalam nama Yesus, keluar. Tapi kalau otoritas itu belum benar-benar kembali, hancur kita. Kita yang ketakutan. Kita yang merasa tidak layak. Kita yang merasa tidak mampu untuk segala sesuatu. Kenapa? Karena tidak merasa otoritas itu ada pada kita. Lalu ketika otoritas itu tidak ada pada kita, ada upaya untuk mulai menguasai orang lain. Saya dan dia, saya lebih. Lebih apa? Lebih bodoh. Tapi saya lebih lah. Pokoknya lebih. Ada upaya untuk itu. Saudara-saudara, ini sebuah panggilan gereja yang luar biasa untuk menemukan kembali bahwa otoritas Tuhan itu ada pada kita. Kenapa? Bahwa benar tubuh kita telah berdosa dulu, jiwa kita berdosa dulu, roh kita berdosa dulu, tapi itu dulu.
Sekarang setelah kematian Kristus, tidak lagi kita menjadi tubuh, jiwa dan roh yang bebas dan merdeka. Yang kembali ada otoritas Tuhan Allah yang kuat di dalam hidup kita. Bebas. Maka dari itu ingin saya katakan dengan sederhana, bahwa bagi mereka yang jiwa mereka masih rusak dan roh mereka masih rusak, dia belum memiliki otoritas itu. Yang kerja bakalai sah, yang kerja marah-marah, dan marah itu baiklah, bukan tidak baik. Tapi kalau dari pagi sampai lusa pagi masih marah-marah, dia tidak termasuk yang 104, tapi dia kelompok baru mulai dari 105. Tuhan menciptakan manusia lengkap dengan satu rasa yang dipunama marah. Justru manusia kalau tidak pernah marah, itu dia tidak normal. Harus marah. Tapi pengalaman Ayub membuktikan sesuatu yang indah bagi kita. Ketika Ayub luka-luka dari ujung kaki sampai ujung rambut, lantas dia istri datang bilang ke dia, bilang begini, masihkah percaya kepada Tuhanmu? Kutukilah dia dan matilah. Tapi Ayub sangat marah. Ayub bilang begini, engkau bicara seperti perempuan gila. Apakah engkau hanya mau menerima yang baik saja dari Tuhan, tapi yang tidak baik engkau tidak mau terima? Dan dia tutup ayat itu dengan dia katakan begini, pada dalam semuanya itu Ayub menjaga tidak buat dosa dengan mulutnya. Dia marah tapi tidak buat dosa dengan mulutnya. Apa artinya? Bahwa dia marah secara proporsional. Ketika dia tahu bahwa saya orang Timur pemalas, dia marah saya pun pemalas. Dia tidak marah saya pun Timur. Kadang-kadang kita lihat orang pakai badak salah, bilang, lu ke Timur. Itu dia pun jiwa sakit sedikit itu. Ya, betul. Kadang-kadang ketika dalam perjalanan pernikahan dan ada soal sedikit, dia pun bapak langsung bilang, itu yang saya bilang. Coba itu hari jang kawin dengan Timur. Sekarang itu. Hai, marah yang itu soal saja membawa proporsional. Lihat satu orang rote salah, langsung bilang begini, rote dong biasa begitu. Semua, hai, orang lain tidak tahu itu kok. Otak rote itu bahaya. Lihat satu orang sabu bawa ayam lewat, tuh langsung bilang, siapa tuh? Pasti sabu. Kita termasuk 105 itu kalau begitu. Bahaya. Dan orang harus berani meninjau kembali. Meninjau kembali hubungan dia dengan Tuhan. Begitu. Hidung begitu. Kalau mau marah, marah proporsional. Marah. Mau tegang, teganglah yang proporsional. Hidup ini kalau tanpa tegang juga tidak bagus. Harus tegang juga. Tapi jangan semua tegang habis. Harus ada yang tidak tegang. Lalu dampak dari dosa. Dampak ketika manusia kalau tidak kembali kepada otoritas itu. Maka yang terjadi ini dalam hubungan dengan 44 tahun gereja ini berulang tahun. Satu. Kalau kita tidak segera kembali kepada otoritas Allah itu, maka kita sementara ada pada pemahaman diri yang salah. Pemahaman diri yang salah. Kita sapa. Dan orang seringkali mengidentifikasikan dirinya secara salah. Dia tidak tahu dia sapa. Dan karena dia tidak tahu dia sapa dalam gambar dan rupa Allah, dia berusaha untuk mencari pengakuan. Padahal sejak semula Tuhan sudah bilang, engkau berharga di hadapan Tuhan. Siapakah seperti engkau yang akan menguasai segala ciptaan? Siapakah di antara kamu yang tidak tahu kalau dia dijaga seperti biji mata Tuhan? Bahkan satu rambut dari kepalamu pun tidak akan jatuh tanpa sepengetahuan Tuhan.
Sejak awal. Tapi masih banyak orang belum menemukan ini di dalam hidupnya. Maka dia cari pengakuan. Kalau dia harus mencari pengakuan, di mana dia dapat? Dia hanya dapat lewat menjatuhkan orang lain. Harus. Sebab kalau tidak kas jatuh, dia tidak merasa selamat. Tuhan berkehendak kita semua beres. Bukan sama seperti kapal tenggelam dan tinggal satu pelampung. Dan kalau hanya satu pelampung dan tersisa 2 orang, kita harus saling membunuh. Satu harus mati. Harus mati. Kalau tidak, 2-2 mati. Tidak. Dalam panggilan Tuhan bagi gerejanya, semua selamat. Semua menemukan kembali otoritas Tuhan. Bukan hanya satu. Semuanya. Tidak usah butuh pengakuan. Kenapa? Karena sejak awal Tuhan menaruh itu bagi saya dan saudara. Tidak usah cari. Tidak usah cari. Sebab apa? Mau menikmati hidup ini, dia tidak boleh sesuatu yang datang dari luar kita. Dia harus dari dalam diri kita. Karena itu yang Tuhan taruh di dalam diri kita. Kedua, kalau kita tidak segera kembali kepada otoritas dan gambar serta rupa Allah, maka kita akan tetap ada pada rusaknya hubungan dengan sesama manusia. Di zaman dulu, butuh 1 generasi baru mereka rusak lagi. Adam itu, ketika jatuh dalam dosa, Tuhan mulai dengan kalimat ini. Adam, di manakah engkau? Kalimat itu sebenarnya mau menunjukkan begini. Adam, mengapa engkau memutuskan hubungan dengan saya? Adam, kenapa engkau bersembunyi dari hadapan saya? Dan butuh 1 generasi. Sampai di zaman Kain dulu, baru Tuhan bertanya hal yang baru. Kain, di mana adikmu Habel? Sebenarnya kalimat itu mau mengatakan, Kain, kenapa engkau memutuskan hubungan dengan saudaramu? Kain, kenapa engkau tidak baik dengan saudaramu? Itu butuh 1 generasi. Generasi pertama merusakkan hubungan dengan Allah, hubungan dia dengan ini Hawa tetap baik. Sampai generasi kedua dulu baru putus hubungan antara sesama manusia. Tapi kita yang zaman sekarang ini, dan Tuhan Allah juga putus, dan manusia juga putus. Kita lebih hebat sedikit dari Adam dan Kain. Dan kalau itu terjadi pada kita, masih tetap terputusnya hubungan antara kita dengan Allah dan kita dengan manusia. Lalu kita mau jadi apa? Gereja Tuhan adalah gereja yang akan terus membangun persekutuan dengan Tuhan Allah dan persekutuan di antara sesama manusia. Saya suka tema periode Gemit 4 tahun sepanjang 2011-2015. Berbahagialah orang yang membawa damai. Damai. Matius pasal 5 ayat 9. Yang paling berbahagia adalah orang yang bawa damai. Dia lanjut ayatnya bagian B dari ayat 9, dia bilang begini. Karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka disebut anak-anak Allah. Kalimat terbaliknya mengatakan, kalau tidak bawa damai, kita setan pu anak. Maka kehadiran kita, kehadiran gerejanya, kehadiran orang-orang percaya harus sebuah kehadiran yang membawa damai. Tadi dalam berita anugerah yang disampaikan oleh Evangelis Melki, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dia menganugerahkan anaknya yang tunggal. Coba renungkan kalimat itu. Karena dia mengasihi ini dunia, baru dia kasih dia pu anak.
Bukan karena dia mengasihi dia pu anak, dia kasih ini dunia. Karena mengasihi dunia ini, dia memberikan gerejanya. Supaya apa? Ketika gereja hadir di tengah-tengah dunia, gereja ini benar menyatakan damai sejahtera Allah yang dicari oleh dunia ini. Dan pada saat kita tidak mampu menunjukkan itu, kita gagal. Gagal dalam membangun kepercayaan yang Tuhan berikan bagi saya dan saudara, siapapun kita. Berbahagialah mereka yang membawa. Tapi banyak kali kita bukan pembawa damai. Kita bawa malah petaka. Orang baru lihat kita pemuka seorang, setan satu sudah datang. Dan kalau setan satu ketemu dengan setan dua, jadilah setan tiga. Berbahagia mereka yang bawa dan bukan mereka yang cari-cari. Yang berbahagia mereka yang bawa, artinya sudah ada dalam dirinya. Jadi kemana dia pergi, damai itu diberitakan. Tapi bagi mereka yang baru mencari-cari damai, logikanya dia pun hidup lagi tidak aman itu. Maka dalam seluruh perjumpaan dengan orang lain, ketidaknyamanan dirinya yang dia coba untuk nampakkan kemana-mana. Dan itu masalah terbesar dalam hidup ini. Biasa kentara, kita dari dalam sah. Kalau hati sementara senang, pasti muka juga senang. Duduk di mana-mana hanya mata terputar-terputar. Tapi kalau hati ada susah itu kan, kenapa? Sariawan kok. Terus sonde apa? Sonde salah. Ini soal kita. Kita sementara bawa damai atau tidak. Bayangkan kalau suami-suami yang membawa damai bagi rumah tangganya. Itu rumah tangga pu aman. Bab tua sone ada, dong bilang begini, bab tua kalau ada. Itu, terlalu enak ya. Tapi kalau dia tidak bawa damai ketika dia di luar rumah, mama dan dia pu anak bilang, bosan cari envelope satu. Kenapa? Kita bikin persembahan syukur karena malah petaka sone ada. Tapi di sini tidak ada yang begitu ya. Saya lihat semua penuh kasih sayang. Yang ketiga terakhir. Kalau kita tidak segera kembali kepada otoritas gambar dan rupa Allah, maka ada kecenderungan manusia akan terus menyalahkan Tuhan Allah. Tuhan akan salah terus. Tuhan ini. Dan ketika Tuhan menjadi salah, semua orang akan salah dalam hidup. Kenapa? Ada banyak orang kan kecewa dengan Tuhan, mau marah Tuhan. Kan dia takut toh. Maka Tuhan pu anak dong yang dia marah. Kalau ada satu bapak punya anak 2 orang, dia tahu bahwa bapak tua lebih sayang yang satu kurang dia sayang. Maka ketika dia tidak setuju dengan dia pun bapak, yang akan dia marah adalah anak yang dia pun bapak sayang. Supaya apa? Supaya cari perhatian dari dia pun bapak. Kalau gereja dalam perkembangannya, ternyata gereja Tuhan ini sementara dibenci oleh banyak orang. Kalau kekristenan ini sementara tidak disukai oleh banyak orang, ya itu resiko orang-orang yang dikasihi. Biasa tahu kalau kita dikasih ada yang muka kurang bagus sedikit. Maka tidak usah jadilah seperti mereka. Tidak usah jadilah menjadi orang-orang yang terus menyalahkan Tuhan Allah. Tuhan tidak pernah salah. Yang salah adalah ketika kita memaksakan kehendak Tuhan harus sama dengan apa yang Tuhan mau. Saya ingin katakan kembali dari tempat ini. Ketika anak dari perempuan Sirofenisia itu sembuh dari penyakitnya melalui sebuah percakapan yang panjang, Yesus menutup percakapan itu dengan mengatakan, karena besar imanmu, maka jadilah seperti apa yang kau mau. Beberapa orang terlalu menaruh perhatian kepada besar iman itu. Tapi hari ini saya ingin katakan, jangan. Dalam konteks ini, dalam doa, dalam seluruh perjalanan menuju kepada masa depan, saya ingin katakan,
Saya ingin memprovokasi saudara-saudara dengan kalimat ini. Jangan percaya imanmu. Jangan percaya imanmu. Kenapa? Iman hanya menghantar kita sampai kepada Yesus. Kita orang beriman, betul. Ketika kita sakit, ketika kita semua mati, kan berdoa toh, bahwa kita datang Yesus. Tapi soal sembuh atau tidak, mati atau hidup, bukan iman kita yang menentukan, tapi Tuhan menentukan. Amin. Iman hanya bawa kita sampai Yesus. Selanjutnya keadaan kita ditentukan oleh Yesus. Sehingga kalau saudara berdoa dan tidak sembuh-sembuh juga, bukan karena kita kurang beriman, tapi karena Yesus menentukan sesuatu yang beda dengan apa yang menjadi kerinduan kita. Dia lebih tahu kok. Maka kekuatan ayat itu ada pada kata jadilah. Kita beriman, maka kalau Tuhan bilang tidak jadi. Banyak orang celaka semua mati. Yang kita lihat sudah hancur parah-parah. Karena Tuhan bilang tidak jadi, dia tidak jadi mati juga. Ada yang pergi kamar mandi, saya keluar datang, aduh dia sudah mati. Karena Tuhan bilang, jadilah. Dan gereja Tuhan harus terus berjalan di sini. Supaya orang tidak cenderung menyalahkan Tuhan. Dan supaya gereja Tuhan tidak ada pada sebuah pikiran yang salah. Karena perjalanan gereja saat ini banyak sekali orang yang bilang begini, itu bab tua kalau dia berdoa sekali sah. Itu mam tua kalau berdoa 2 kali sah. Dan itu anak tua itu kalau berdoa 3 kali sah. Sebenarnya bab tua dan mam tua pun lebih di apa? Yang menentukan itu Tuhan dan bukan iman kita menentukan. Kalau begitu, ya tidak usah marah-marah dengan Tuhan. Tidak usah. Tuhan akan menentukan sesuatu sesuai dengan rencananya. Saya bilang kepada anak-anak muda ketika kita sama-sama, saya bilang begini, kekuatan doa ada di situ. Gereja Tuhan harus berlandaskan pada hal itu. Bahwa semua diserahkan Tuhan atur. Kita hanya saluran. Saluran itu sama dengan selang. Mau air dari sumber sampai ke rumah, pastikan bahwa itu selang itu tidak bocor-bocor. Sebab kalau selang bocor, air jatuh kiri kanan di mana-mana dan sampai di tujuan sangat sedikit. Kedua, kalau kita saluran maka selang itu tidak boleh tersumbat. Dia harus bebas. Supaya Tuhan mau apa yang dia mau bagi gerejanya terjadi. Saya sharing dengan mereka, saya bilang begini. Memang doa itu harus dilepaskan untuk Tuhan atur segala sesuatu. Tahun kira-kira 97. Saya belum ketemu ibu pendeta itu. Saya suka satu nona. Tapi itu nona pun mama tidak suka saya. Mungkin kan saya timur tidak apa-apa. Atas nama orang yang mengerti, saya bicara dengan luar biasa. Saya bilang, ikut lu mama pun mau. Karena tidak ada orang tua yang merencanakan yang buruk bagi anak-anak. Lu ketemu kakak nih baru sekarang nih. Mama dari dulu. Maka kita putus. Waktu itu saya pulang dengan tegar. Tapi malah mau tidur galau. Kacau. Saya orang yang tidak terbiasa untuk kasih tahu orang tua soal hal-hal ini. Tapi itu malam karena tidak bisa tidur, saya kasih bangun saya pun bapak. Bapak, bangun dulu bapak. Kenapa bapak bilang? Saya ada kacau nih bapak. Apa? Ah, itu perempuan bikin saya susah bapak. Bapak berdoa dulu kok. Oh saya berdoa. Oh iya. Baik. Bapak pun doa itu mengirikan. Karena malam hari itu Bapak berdoa sangat pendek dengan kalimat ini.
Bapak berdoa begini, Tuhan, jauhkan itu perempuan dari saya pu anak. Jauhkan itu perempuan dari saya pu anak. Bayangkan, mau marah bapak pada besok saya takut. Saya kacau dan tidak suka itu doa, saya marah Tuhan. Tapi saya 12 tahun kemudian, baru saya mengerti betapa Tuhan punya rencana yang jauh lebih baik dari apa yang saya rencanakan. Kalau itu hari saya jadi dengan itu tuh, maka hari ini saya tidak bisa jadi dengan yang ini nih. Saya hanya ingin mengatakan, kita salah ketika kita bilang Tuhan salah. Amin. Amin sudah. Tuhan memberkati kita dari firman. Kita mendengarkan persembahan pujian solo dari Bapak Mongadas dari Jemaat Gereja Jaitun Tua Pukan. Dipersilakan.